Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak beredar. Eh, kita coba malam ini ngasih pendapat hukum ya. Cerita baru aja ada yang telepon, Pak, surat perjanjian tidak pakai materai. Bisa nggak sih Pak? Sah tidak sih Pak? Oke. Di dalam eh, kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1320, kesepakatan apabila dua-duanya sepakat sah di mata hukum. Jadi tidak ada kata-kata harus bermaterai sah. Tidak ada kata-kata apabila tidak bermaterai tidak sah. Kalau mengacu kepada 1320 jelas itu dikatakan apabila dua-duanya sepakat sah di mata hukum. Kenapa orang bilang harus bermaterai? Bermaterai itu mengacu kepada undang-undang materai pajak. Jadi semua yang sudah ada materai itu diakui oleh negara. Jadi mengacunya kepada situ. Untuk di pengadilan, apabila menjadi bukti di pengadilan, memang harus bermaterai. Materainya itu untuk legalisir bahasanya, dilegalisir di kantor pos. Kantor pos besar, bukan kantor pos kecil-kecil. Itu kita kasih ke kantor pos seharga materai. Seharga materai 6.000. Jadi sahabat semua, saudara-saudara semua, kalau bicara materai, bicara perjanjian, jangan berpikir kalau tidak bermaterai tidak sah. Itu tidak benar. Kesepakatan itu salaman saja sah sudah, sama-sama sepakat. Memang hal lebih baik kita harus ada saksi, kita harus tertulis itu untuk bukti, karena di hukum kita tidak ada bukti ya tidak bisa. Kalau hanya saksi saja tidak kuat. Jadi pembuktian itu apalagi hukum perdata sangat dibutuhkan. Itu cerita materai, cerita perjanjian, cerita kesepakatan. Perjanjian, kesepakatan sah di mata hukum. Sah apabila dua-duanya sudah sepakat. Bagaimana membatalkannya? Membatalkannya apabila sudah buat perjanjian, sudah ada kesepakatan. Tidak bisa kesepakatan atau perjanjian itu sepihak, tidak bisa. Atau diputus sepihak, tidak bisa. Contoh, kita sudah buat perjanjian, sudah sama-sama tanda tangan MOU, mengingkari, salah satunya mengingkari, salah satunya tidak menjalankan perjanjian itu, maka itu wan prestasi digugat di pengadilan, gugat pengadilan antar pihak. Jadi putusan pengadilan itu yang akan yang dinilai bahwa yang wan prestasi siapa, bisa tidak atau apa sih yang membuat orang wan prestasi. Contoh, di dalam perjanjian itu dia harus membayar pada tanggal hari bulan. Ada perjanjian, ya dia harus bayar tanggal hari dan bulan itu maksimal. Kalau tidak, itu sudah wan prestasi, masuk ke wan prestasi. Tapi ada juga kasus dia titip uang terus akan diambil pada tanggal hari dan bulan, tapi tidak
dikasihkan. Nah, itu bisa masuk pidana. 372, 378. 372, 378 itu tidak langsung kita memvonis, wah dia menggelapkan uang saya, wah dia telah menipu, tidak bisa. Harus ada unsur-unsurnya. Salah satu unsurnya ada bujuk rayu. Di bujuk rayu seseorang itu, contoh, udah uangnya kasih saya aja, nanti 50 juta saya lebihin 2 juta, saya lebihin 1 juta. Atau ini kita ada usaha, terus usahanya bagus, nanti kamu kalau tanam saham sekian, kamu dapat keuntungan lebih, kamu akan saya kasih lebih, dan ini pasti berhasil. Nah, itu ada bujuk rayunya, itu ada tipu dayanya. Tipu dayanya itu masuk unsur 372, 378. 372-nya apa? 372-nya dia tidak memulangkan uang itu, dia tidak mengembalikan uang titipan itu, masuknya penggelapan. 378-nya nipu, bohong. Oke, sahabat semua, saudara-saudara semua, banyak-banyak nonton, banyak-banyak atau banyak-banyak cerita tentang hukum. Saya berharap sih hukum dijadikan panglima. Jadi kalau hukum sudah di atas segalanya, sudah menjadi hukum, sudah menjadikan dasar apapun kegiatan kita, kerjaan kita, maksudnya begitu. Kita harus lebih hati-hati dan kita tidak mudah dibohongi. Itu salah satu keinginan, terutama khususnya Lampung Tengah. Ayo kita jadikan hukum sebagai panglima. Biar kita hati-hati berbuat, biar kita tidak salah melangkah, biar kita nyaman, enak semuanya. Itu aja dari saya, Lampung Tengah, Tony Sastrajaya SHMH. Like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.